Assalamualaikum anak-anakku kelas 8. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Bu Dewi mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Dewi berharap anak-anak tetap sehat, ya, tetap semangat belajarnya di rumah. Gak apa-apa, meskipun belajar di rumah ya. Yuk kita mulai saja pelajaran hari ini. Kemarin kita membahas tentang menggambar model. Jadi hari ini adalah lanjutannya. Begitu. Karena memang kemarin ada beberapa subbab yang belum kita sempat bahas bersama-sama. Nah, kemarin kita belajar tentang konsep menggambar model itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ada prinsip-prinsip menggambar model. Nah, yang hari ini kita akan pelajari yaitu unsur-unsur dalam menggambar model. Yang keempat, ada alat dan bahan menggambar model. Jadi, kalian harus tahu apa sih alat bahan yang digunakan tuh. Nah, unsur-unsur menggambar model. Perlu diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada titik, ada garis. Titik adalah unsur paling dasar dalam seni rupa. Karena dengan adanya titik bisa melahirkan sebuah ide, gagasan yang kemudian menciptakan garis, bentuk, dan lain sebagainya. Titik itu ada beberapa macam. Seperti yang pertama, titik macamnya yaitu seperti ini ya. Yang tebal ya ini ya. Nah, coba. Ini seperti ini. Ini disebut dengan titik mendatar. Kemudian ada sebaliknya, ada titik tegak, jadi membentuk garis tegak lurus ke atas seperti ini. Kemudian ada miring, seperti ini ya. Kemudian ada melengkung. Kemudian ada melingkar, jadi membentuk lingkaran seperti ini ya. Kemudian ada zigzag. Zigzag seperti saat kalian melihat bentuk seperti ini ya. Kemudian ada berkelok. Kalau berkelok itu seperti bentuk gelombang yang tidak beraturan. Beda dengan zigzag ya. Kalau zigzag itu ujungnya dia runcing. Seperti itu ya. Yang terakhir tidak beraturan. Jadi titiknya ini tidak beraturan, tidak membentuk suatu bentuk. Ini tidak menggambarkan apa-apa. Ini titik. Selanjutnya yaitu ada garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui titik satu dengan titik yang lainnya yang saling menyambung. Bisa kalian lihat, perhatikan. Nah, dari gambar ini disebut dengan garis mendatar. Jadi semuanya datar. Nah, ketika titik-titik ini menyambung, kalian sambung seperti ini ya. Kalian sambung,
akan membentuk sebuah garis. Itu ya. Garis pun juga hampir sama dengan titik, ada beberapa macamnya. Yang pertama yang tadi, garis mendatar, ada garis tegak, ada garis miring, ada garis lengkung atau melengkung seperti ini, ada garis sejajar. Jadi ada dua garis yang dia sejajar seperti ini. Kemudian ada zigzag, ada spiral. Spiral seperti bentuk obat nyamuk dulu. Jadi tengah-tengahnya bisa kalian bakar ya, untuk menghilangkan nyamuk. Kemudian ada gelombang. Seperti ini. Yaitu ada bidang. Bidang adalah kumpulan garis yang dipertemukan antara ujung pangkalnya sehingga membentuk sebuah bidang. Seperti ini. Bisa dilihat banyak sekali ya bidangnya ya. Selanjutnya yaitu ada bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Bentuk bisa kalian lihat di sini. Bentuk adalah gabungan dari unsur bidang. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bidang apa? Bidang persegi. Dan ada di sini jumlahnya ada 5 bidang persegi yang kemudian digabung sehingga membentuk suatu bentuk kotak. Seperti itu. Kemudian ada warna. Warna adalah hal dasar juga dalam seni rupa yang membuat karya seni semakin indah, dan dengan adanya warna membuat kita sebagai penikmat seni itu semakin bisa mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh seorang perupa atau pelukis. Warna itu ada 3 bagian. Yang pertama ada primer, ada sekunder, ada tersier. Warna primer itu ada 3, yaitu merah, biru, kuning. Bagaimana dengan sekunder dan tersier? Anak-anak bisa nanti WA Bu Dewi ya, kasih tahu jawabannya. Nah, selanjutnya adalah ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini ada beberapa bidang. Bidang yang pertama ada apa ini? Ya, bentuk silindris. Sini ada segitiga, ada lingkaran, dan persegi panjang. Nah, di sekelilingnya ini adalah ruang, seperti itu. Selanjutnya tekstur. Tekstur bisa didapatkan dengan menggunakan indera peraba. Tekstur biasanya berada di permukaan suatu benda. Bisa kering, seperti ini retak-retak, atau bergelombang, biasanya ada di kain. Kemudian ada bentuk garis, ini teksturnya kita bisa dapatkan pada daun. Sedangkan untuk tekstur batu bata bisa kita lihat di sekeliling kita, yaitu di rumah-rumah tetangga, mungkin yang belum dicat, seperti itu. Selanjutnya ada alat bahan menggambar model. Alat dan bahannya, yang pertama ada pensil. Tentu dong dengan pensil kalian bisa membuat acuan gambar dulu, yang disebut dengan sketsa. Pensil di sini ada beberapa macam, mulai dari yang paling tipis warna hitamnya atau kepekatan warna hitam itu ada
H. Jadi mulai H, sedangkan yang paling gelap atau paling tebal kepekatan warna hitamnya dalam pensil itu ada konte atau bisa disebut dengan arang. Tuh. Nah, kalau pensil yang paling gelap adalah yang ukurannya 8B. Seperti itu. Nanti kalian bisa mencobanya ya dengan membeli beberapa macam pensil, kemudian bisa kalian coba sendiri di kertas perbedaannya seperti apa. Itu. Kemudian nih yang pasti kalian harus punya saat menggambar yaitu kertas atau buku gambar. Jadi bisa digunakan sebagai media menuangkan ide gagasan kalian. Seperti itu. Nah, ini ada penghapus. Penghapus digunakan untuk kalian yang ingin menghapus beberapa bagian gambar yang ingin kalian hapus atau yang kurang sesuai dengan ide gagasan kalian. Ada krayon. Nah, krayon ini pastinya untuk mewarnai ya. Kemudian ada cat. Cat dibagi menjadi beberapa macam. Ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik. Untuk cat air itu karakteristiknya adalah transparan, jadi banyak menggunakan campuran air. Kemudian ada minyak. Cat minyak karakteristiknya itu baunya menyengat, dia tahan lama atau ya tahan lama, keringnya pun juga lama. Sedangkan yang tadi cat air itu lumayan lebih cepat kering karena bisa kalian akali dengan dikipasi. Kalau cat minyak itu membutuhkan beberapa waktu atau beberapa jam sehingga warnanya nanti bisa kering. Selanjutnya yaitu teknik arsir. Teknik arsir ini lebih menekankan pada kekuatan garis yang dilakukan secara berulang-ulang, secara sejajar maupun bertumpangan dan berpotongan. Nah, bisa kalian lihat yang pertama ini, dia garisnya itu tegak lurus ke atas. Seperti ini ya. Seperti ini. Yang kedua, nah, yang kedua ini yaitu ada dua garis. Pertama garis tegak lurus, kemudian ada garis miring yang ditumpang gitu, yang dia ditumpuk. Ya, gampangnya ditumpuk antara garis yang di bawahnya dengan yang di atasnya sehingga membuat garisnya lebih padat. Tuh. Semakin tebal garisnya nanti akan menghasilkan kesan gelapnya, dan semakin tipis garis yang kamu arsir akan menimbulkan kesan terang. Yang ketiga ada garis teknik arsir melengkung seperti ini. Jadi garisnya dibuat lengkung mengikuti objek yang kamu gambar. Sedangkan yang terakhir ini adalah teknik arsir tidak beraturan, seperti itu. Kemudian ada teknik Dussel. Teknik ini menggunakan bantuan kapas atau alat khusus yang berupa gulungan kertas. Teknik ini akan menghilangkan atau menghaluskan garis yang kalian gambar di kertas dengan cara digosok-gosok menggunakan alat khusus itu. Dan juga kalian bisa menggunakan cotton bud ya untuk bagian yang style seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Jadi pertama-tama itu dibuatlah garis arsir, kemudian digosok menggunakan alat tadi.
atau khususnya, sehingga warnanya itu terjadi gradasi. Yang ketiga ada teknik pointillist. Teknik ini menitikberatkan pada penggunaan titik sehingga membentuk sebuah gambar. Bisa kalian lihat ya di gambar ini. Jika kalian semakin merapatkan titik-titik, itu akan membuat kesan gelap. Nah, semakin renggang antara titik yang kalian torehkan di kertas itu membuat kesan terang. Bisa kalian lihat ya. Dan pada teknik pointillist ini ada ribuan titik yang kalian harus torehkan, kalian gambarkan di kertas. Selanjutnya ada teknik akuarel atau bisa disebut juga dengan teknik watercolor, yaitu cat air. Pada teknik ini menggunakan media basah supaya menghasilkan warna yang transparan. Pada gambar yang pertama, ini gambar pertama ya, gambar kelinci. Yang kedua adalah pemandangan rumah. Bisa kalian perhatikan pada gambar 1 dan 2 ini terjadi perbedaan padahal sama-sama menggunakan teknik akuarel. Bedanya di mana? Ya benar, yang pertama itu menggunakan banyak sekali air. Jadi misalnya nih warna biru ini ditaruh sedikit saja ditaruh di kertas, kemudian kalian ambil kuas, dibalurkan dengan banyak sekali air. Jadi airnya nanti diarahkan ke bawah mengikuti itu objek yang kalian gambar. Semakin banyak air, semakin membuat warnanya transparan. Itu yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, penggunaan warnanya ini kenapa bisa menjadi lebih pekat atau lebih tebal daripada gambar pertama? Karena pada gambar kedua caranya sama, yaitu dengan menggunakan air medianya ya. Jadi kenapa bisa tebal? Itu dilakukan cara berulang-ulang. Pertama awalnya kan tipis seperti ini, tipis warnanya seperti ini, kemudian kalian tumpahkan lagi, kalian taruh lagi, ditumpuk lagi warnanya sehingga menjadi gelap. Begitu. Remember, ingat, jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran dan mengerjakan tugas yang sudah Bu Dewi bagikan di classroom. Thanks, tetap semangat belajar ya anak-anakku yang hebat. Jazakumullahu khairan. Terima kasih.